Assalamualaikum, halo perawat, apa kabarnya? Semoga baik ya hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang kemoterapi pada anak. Jadi, kalau kita mendengarkan bahasa kemoterapi, yang terfikir dalam benak kita apa? Penyakit kanker atau penyakit keganasan. Penyakit kanker itu apa sih? Penyakit kanker itu adalah pertumbuhan sel-sel di dalam tubuh kita itu yang abnormal atau tidak normal, sehingga dia mengalami pembesaran. Kemudian kemoterapi itu apa ya? Kemoterapi itu ternyata zat kimia yang sangat kuat yang fungsinya untuk membunuh sel kanker, menghambat sel kanker, bahkan menghentikan pertumbuhan sel kanker. Berapa sih dosisnya yang diberikan? Kalau tanya berapa dosis yang diberikan, pemberian dosis kemoterapi disesuaikan dengan tingkatan dari penyakit kanker itu sendiri dan berat badan si anak. Kemudian bagaimana cara pemberian obat kemoterapi? Jadi ada beberapa teman-teman cara pemberian obat kemoterapi. Yang pertama adalah dengan pemberian melalui infus atau intravena dan melalui injeksi. Kemudian yang kedua, pemberiannya bisa melalui obat oral atau obat tablet ya, melalui mulut. Kemudian yang ketiga, apalagi? Yang ketiga, pemberian obat kemoterapi itu bisa melalui topikal. Apa itu topikal? Topikal itu dioleskan di kulit bagian tubuh yang terkena kanker. Kemudian yang keempat, apalagi? Langsung ke area yang kena kanker itu. Contoh ya, misalnya kankernya ada di bagian rongga perut, rongga peritoneal, maka obat kemoterapinya langsung diarahkan ke sana. Jadi itu dia teman-teman, ada 4 cara pemberian obat kemoterapi. Kemudian tahapan-tahapannya apa saja? Ada 3 tahapannya teman-teman ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah fase induksi. Yang kedua fase konsolidasi. Yang ketiga adalah fase perawatan. Kalau fase induksi itu apa sih? Fase induksi itu adalah fase di mana sel-sel kanker itu sebanyak-banyaknya untuk bisa dihancurkan atau dimusnahkan. Waktunya biasanya 1-6 minggu dari pemberian obat kemoterapi. Kemudian yang kedua adalah fase konsolidasi. Fase konsolidasi itu adalah membunuh sel-sel kanker yang sisa. Tadi kan fase pertama itu sebanyak-banyaknya dihancurkan ya. Kalau fase yang kedua ini adalah masih ada sel-sel kanker yang tersisa, maka di fase yang kedua ini dihancurkan kembali. Waktunya kapan? 8-12 minggu ya. Kemudian yang ketiga ada fase perawatan. Fase perawatan itu kapan waktunya? Fase perawatan itu bisa bertahun-tahun, bisa sampai bahkan lebih dari 2 tahun atau 3 tahun. Jadi fase perawatan itu membunuh sisa-sisa sel kanker yang masih ada di dalam jaringan atau di dalam sel tubuh manusia. Siapa yang perawat di sini ayo? Siapa angkat tangan? Ya. Jadi kalau perawat itu kan kita ada asuhan keperawatan ya. Jadi kalau pada anak kemoterapi itu asuhan keperawatannya ada 3 tahap teman-teman. Jadi yang pertama adalah pada saat pra-kemoterapi atau sebelum kemoterapi. Yang kedua pada saat intra-kemoterapi. Kemudian yang ketiga pada saat post-kemoterapi. Jadi di fase-fase itu atau di saat-saat itu kita perawat memerankan tugas yang sangat banyak ya. Kita bahas yang fase pra-kemoterapi. Apa aja sih yang dilakukan perawat pada saat fase pra-kemoterapi? Yang pertama teman-teman, cek darah lengkap.
Jadi pasien yang akan dikemoterapi itu dicek darah lengkapnya, HB-nya, trombositnya, leukositnya itu harus baik ya. Jadi kalau HB-nya masih rendah, kurang dari 7, maka harus ditingkatkan dulu, bisa dengan asupan makanan atau mungkin bahkan dengan pemberian transfusi darah. Begitu juga dengan trombosit dan leukositnya. Kemudian apalagi tugas perawat pada saat prakemoterapi? Cek fungsi ginjalnya, cek EKG-nya, kemudian cek tanda-tanda vitalnya, timbang berat badannya, kemudian diperiksa ada nggak ya tanda-tanda infeksi di dalam tubuh pasien itu ya. Kemudian pastikan jalan dari infus nanti itu akan baik ya. Kemudian kasih penjelasan, jangan pelit-pelit teman-teman perawat, kasih penjelasan ke keluarga pasien apa sih efek dari kemoterapi nantinya gitu, supaya keluarga maupun pasien itu tidak khawatir, nggak bertanya-tanya loh kok saya habis kemoterapi jadinya mual, muntah gitu. Nah itu harus dijelaskan dari awal ya teman-teman, sehingga keluarga maupun pasien itu tidak lagi merasa cemas seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian antiemetik. Jadi kalau pasien yang kemoterapi itu biasanya dia mual, muntah gitu ya, sehingga kita berkolaborasi untuk pemberian antiemetik. Tugas perawat yang kedua adalah di bagian atau di fase prakemoterapi. Jadi selama kemoterapi itu tugas perawat itu banyak ya. Yang pertama apa? Yang pertama kita harus memantau aliran obat kemoterapi. Akses venanya kita lihat nih, ada kemerahan apa enggak, kemudian kita raba ada bengkak atau tidak ya. Jadi kita pastikan bahwa jalannya infus atau intravena itu baik. Kemudian tugas yang selanjutnya apa? Pantau tanda-tanda vital selama kemoterapi. Kemoterapi itu waktunya nggak sebentar teman-teman, bisa sehari bahkan bisa sampai 3 hari. Sehingga selama kemoterapi itu kita harus memantau tanda-tanda vital pasien. Kemudian apalagi? Kita pantau efek yang muncul ya. Efek yang muncul bisa di tangan atau di kulit, kita lihat ya di sekitar kulitnya ada suka merah-merah, kemudian bengkak. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian kolaborasi pemberian antiemetik intravena. Biasanya sebelum kita memberikan obat kemoterapi itu diberikan obat anti mual dulu atau antiemetik. Kemudian yang selanjutnya apa? Pantau adanya tanda-tanda ekstravagasi. Apa ya ekstravagasi? Jadi ekstravagasi itu teman-teman itu adalah efek kemoterapi yang luar biasa ke pasien. Yang pertama dialami pasien apa? Dia nyeri sekali ya. Kemudian kulitnya kemerahan dan masih lagi banyak tanda-tanda lain. Nanti di lain waktu kita bahas ya apa itu ekstravagasi. Kalau sudah ada tanda-tanda yang ekstravagasi tadi, jangan lupa langsung diberhentikan dahulu untuk pengobatan kemoterapinya. Ya. Kemudian efek samping kemoterapi. Efek samping kemoterapi tadi sudah kita bahas. Yang pertama ada ekstravagasi ya. Kemudian yang kedua mual, muntah. Kemudian fatigu atau lemes banget pasiennya ya. Kemudian ada anemi, kurang darah, resiko infeksi, rambutnya rontok, sariawan berulang, resiko perdarahan, perubahan mood atau psikologis, gangguan pendengaran, konstipasi atau diare, bahkan bisa gangguan fertilitas. Nah ini tadi teman-teman, efek dari kemoterapi ini
harus teman-teman jelaskan ke keluarga pasien atau pasien. Jadi kalau pasiennya nanti sudah paham efek sampingnya, mereka nggak begitu khawatir kalau misalnya itu terjadi. Begitu juga dengan keluarga pasien. Keluarga pasien nanti bisa menguatkan, bisa merawat anggota keluarganya yang sakit kalau mereka tahu bahwa efeknya itu akan seperti yang kita jelaskan. Selanjutnya adalah tahapan perawat pos kemoterapi. Apa yang dilakukan perawat pada pos kemoterapi? Yang pertama adalah pantau tanda-tanda vital. Kemudian yang kedua apa? Pantau efek samping yang muncul. Ada mualkah, ada lemaskah, atau yang lain. Kemudian pemberian antiemetik intravena maupun oral, ya. Kemudian pantau adanya ekstravagasi akibat kemoterapi. Kemudian nutrisinya harus baik, kemudian edukasi efek kemoterapinya baik setelah dari rumah sakit ataupun di rumah, ya. Kemudian edukasi adanya tanda-tanda bahaya untuk dirujuk kembali ke rumah sakit apabila efek sampingnya berkelanjutan. Nah, teman-teman, itu tadi sudah kita bahas peran kita perawat mulai dari pra-kemoterapi, intra-kemoterapi, sampai pos-kemoterapi. Dan jangan lupa dikasih tahu ke pasiennya bahwa kemoterapi itu nggak sakit. Kemoterapi tidak sakit, ya, supaya pasiennya tidak cemas. Nah, itu saja teman-teman materi kemoterapi pada anak. Pada dasarnya kemoterapi pada anak maupun orang dewasa itu sama. Efeknya juga sama. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Apabila teman-teman merasa ini ada manfaatnya, disebarluaskan ke teman-teman yang lain ya. Assalamualaikum.